And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Tapi spesial buat kamu mah, kotor-kotor nggak masalah. Jangan kan begini. Apapun harta tuh nggak ternilai dibandingkan kamu yang lebih bernilai. Biar penontonnya banyak ya. Kakak lebih pilih kehilangan harta yang kakak sayangin daripada harus kehilangan kamu. Halo, selamat datang di channel Mahmud di New York. Nama saya Mega. Hari ini bukan hari Selasa, tapi kemarin itu yang saya upload react games dari channel Rizky Bilar itu banyak banget yang komen kalau saya harus nonton sampai habis karena di akhir itulah ada kata-katanya. Saya udah nonton akhirnya sampai habis. Jadi gini, pertama sebelum kita ngomongin tentang kata-katanya Rizky Bilar dan Lesti, saya mau ngomongin tentang gamesnya. Itu gamesnya buat temen-temen harus tahu kalau misalnya baby powder, bedak bayi itu sebenarnya itu bahaya banget kalau misalnya kita hirup. Karena itu bisa ngerusak ke paru-paru. Jadi jangan main itu. Itu emang games macam apa? Itu tuh benar-benar games macam apa. Jadi di sini saya mau bilang dulu sebelum kita lanjut, pokoknya jangan main lempar-lemparan talc powder, jangan main lempar-lemparan bedak bayi karena memang itu bahaya, apalagi buat anak-anak. Jadi kalau misalnya ada yang ngelihat adik-adiknya mainin baby powder, lempar-lemparan ke muka gitu, itu langsung ditahan, tolong ya, karena itu bahaya banget. Oke, lanjut. Saya udah nonton videonya sampai habis. Saya suka banget, saya selalu suka kata-katanya Bilar gitu kan. Yang pertama, ketika Bilar bilang harta nggak ada apa-apanya lah dibanding kamu yang lebih bernilai. Walaupun habis itu Dede Lesti langsung bilang gombal biar banyak yang nonton, tapi ya itu intinya wallahu alam. Tapi dengan kata-kata Bilar gitu kelihatan banget kalau emang Bilar serius banget sama Dede Lesti. Apalagi kemarin saya baca di komen ada yang bilang kalau sebenarnya Dede Lesti sama Bilar itu udah nikah secara agama. Oh my, congratulations kalau emang itu benar. Kalau memang info yang saya dapat salah, ya dikoreksi aja di inbox. Karena intinya kita kan nggak mau ngegosip kan, apalagi hal-hal indah seperti ini. Sabar kok kita nunggunya gitu. Pesan yang disampaikan tuh walaupun kita sudah tua saling jelek kan, tua kan nanti kan jelek kan, Orang tua semua tuh di belakang. berubah. Nah itu gimana tuh? Yang kedua, saya ngedenger ada yang bilang tua itu jelek. Untung aja Rizky Bilar langsung nge-cut dan bilang itu kan di belakang banyak orang tua. Respect sama Rizky Bilar. Apa pesan sayang? Dari permainan ini Intinya Waktu itu kita pernah syuting tasbih, temanya tentang muka kamu jelek aja loh, kayak ini kamu kayak ya itu loh don SD. yang kalau kita mencintai seseorang karena fisik itu pasti ada batasnya, karena ketika orang itu misalkan kayak contohnya waktu itu kan ada yang kecelakaan. Iya, kan kakak juga pernah bahas itu dulu. Nah itu Karena cantik dan tampan itu bisa memudar. Itu intinya. Ya, kalau kita mencintai fisik karena kita mencintai seseorang karena fisiknya pasti nggak bakal ada habisnya. Akan selalu ada yang lebih cantik, akan selalu ada yang lebih tampan. Bukan begitu sayang. Ya udah, kalau gitu kakak mandi dulu ya. Kakak belum mandi, terus kakak belum mandi aja udah dibedakin. Pasin dulu pas masih kecil, mandi dulu baru dibedakin. Sekarang belum mandi udah dibedakin. Ya udah, kamu selesai kok. Nih, kakak bagi dikit. Lanjut, kata-katanya itu, mencintai seseorang karena fisik itu selalu ada batasnya. Cantik dan tampan bisa memudar. Bilar pun nambahin mencintai karena fisik nggak ada habisnya, karena selalu ada yang lebih tampan dan selalu ada yang lebih cantik. Dan sekarang juga ditambah kalau ada uang ya ada perawatan, ada dokter yang bisa mempermaksa tiap orang untuk kelihatan lebih cantik sesuai standar media. Padahal setiap orang cantik lah pada dasarnya, ya cuman karena media yang ngebuat itu, mungkin medianya sebenarnya ya bisikan dari ya perawatan-perawatan itu sendiri dan bisikan-bisikan dari dokter-dokter itu sendiri yang bilang memang cantik itu harus begini, cantik itu harus begini gitu.
Tapi apapun itu ya saya setuju banget lah sama kata-katanya. Cuma yang nggak bisa dipungkirin ya manusiawi banget kalau misalnya kita suka ngeliat sesuatu yang menurut kita cantik, menurut kita ganteng. Jadi ya wajar banget. Sebenarnya itu ya tergantung pilihan masing-masing orang lah. Menurut saya sebenarnya kata-katanya tuh lebih ke setiap orang itu harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Jadi kalau misalnya udah punya pasangan, ya kita sebagai manusia udah dikasih akal, dikasih hati. Udah punya pasangan ya jangan lirak-lirik lagi. Bener banget kata Bilar. Dan bukan cuma karena ada yang lebih cantik, ada yang lebih ganteng, ada yang lebih kaya, lebih pintar, tapi karena memang rumput tetangga itu selalu terlihat lebih hijau. Karena kan selalu yang kita lihat selalu yang bagus-bagusnya, yang jelek-jeleknya biasanya nggak kelihatan kan. Tapi kalau masih single ya kriteria menurut saya bebas. Karena setiap pilihan kamu ya pasti ada konsekuensinya kan. Jadi buat kamu-kamu yang masih single, menurut saya sih bebas lah kriterianya. Asal jangan yang ngarep-ngarep sesempurna yang ada di komik, di TV. Karena biasanya itu rekayasa. Kalau kita ngomongin yang cantik-cantik gini, saya cuma mau kasih pesan buat teman-teman semua, baik yang single atau terutama yang udah punya pasangan, ya kita tetap harus terlihat cantik, bukan cuma untuk kepuasan pribadi, tapi juga untuk pasangan kita juga. Intinya, ketika kamu keluar itu cantik, berarti kamu di dalam rumah harus cantik juga, atau bahkan lebih cantik untuk pasangan kamu di rumah. Jadi ingat pernah nonton video Dede waktu itu, Dede bahkan harus ngejelasin kenapa dia harus diet, kenapa dia mau diet, karena banyak banget fans-fansnya Dede yang bilang nggak usah diet gitu. Aduh, pokoknya gini ya, kita sebagai orang yang sayang atau yang fansnya Dede itu tuh kita bener-bener cuma ngedoain semoga Dede sehat dan bahagia. Apapun pilihan Dede, terutama itu tentang diri dia. Entah dia mau diet, entah dia mau perawatan gitu. Tapi itu baik untuk diri dia, ya kita dukung-dukung aja gitu. Saya sedih banget pas ngelihat Dede harus ngejelasin kayak kenapa dia diet itu sesuai dokter, ya suka-suka dia. Oke, kalau begitu saya udah tonton sampai selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu ngasih masukan buat saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.